Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Nah, kita ketemu lagi berarti dengan pelajaran analisis titrimetri atau yang dikenal dengan analisis volumetri. Nah, di sini saya punya sampel cuka makan. Ada yang pernah konsumsi cuka makan? Biasanya digunakan untuk apa? Iya, ketika makan bakso ya, atau mungkin makan acar ya. Kalau misal buat acar biasanya menggunakan cuka makan. Oke, ada yang tahu nggak senyawa yang ada di dalam cuka makan? Saya Mem. Senyawa yang terkandung dalam cuka adalah asam etanoat atau lebih sering dikenal dengan asam asetat. Iya, betul ya, asam etanoat atau asam asetat. Nah, karena ini untuk dikonsumsi, kira-kira kandungan kadar asam asetat itu harus terstandar nggak? Saya Mem, harus, karena setahu saya asam asetat itu sifatnya korosif, sehingga kadar asam asetat seharusnya tidak boleh terlalu besar karena dapat merusak kesehatan. Oke, betul. Karena ini sifatnya asam, kemungkinan dia bersifat korosif sehingga kemungkinan merusak kesehatan. Oke, nah kali ini kita akan melakukan analisis titrimetri untuk menentukan kadar asam asetat dalam cuka makan ini. Nah, kira-kira analisis titrimetri yang dilakukan menggunakan prinsip apa? Netralisasi. Kenapa menggunakan prinsip netralisasi? Karena cuka bersifat asam. Oke, betul ya. Nah, langsung aja ya kita mempraktekkan ya. Sesuai dengan analisis prosedur yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Jadi siapkan alat pelindung diri, kemudian alat dan bahan yang harus kita siapkan. Oke ya, yuk kita mulai saja. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai berupa jas laboratorium, sarung tangan, dan masker. Kita siapkan peralatan yang dibutuhkan berupa Erlenmeyer, labu ukur 100 ml, gelas kimia, pengaduk, pipet tetes, pipet filler, sorong, botol timbang, pipet volume, botol semprot, dan buret beserta statif dan klemnya. Bahan yang harus kita siapkan: indikator fenoftalin, larutan asam oksalat 0,1 normal, larutan NaOH, dan sampel cuka makan. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah bilas terlebih dahulu buret menggunakan Aquades. Buang bilasan tersebut. Kemudian kita bilas buret menggunakan larutan NaOH yang akan kita gunakan sebagai titran. Buang bilasan tersebut. Setelah itu, isi buret menggunakan larutan NaOH. Pastikan tidak ada gelembung di bawah keran buret. Jika terdapat gelembung, maka buka tutup keran berkali-kali sehingga gelembung akan turun. Isi kembali buret menggunakan larutan NaOH hingga angka 0. Nah, sekarang buret telah siap untuk digunakan.
Langkah selanjutnya, kita akan melakukan proses standarisasi atau pembakuan larutan NaOH menggunakan larutan asam oksalat 0,1 normal. Proses ini dilakukan untuk menentukan konsentrasi larutan NaOH yang kita gunakan sebagai titran. Pertama, kita pipet larutan asam oksalat 0,1 normal menggunakan pipet volume 25 ml. Lalu, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Tambahkan indikator penoftalin sebanyak lebih kurang 5 tetes. Kemudian, lakukan titrasi hingga terbentuk warna merah muda yang tidak hilang selama lebih kurang 15 detik. Bacalah volume larutan NaOH yang digunakan untuk titrasi. Jangan lupa mencatat volume NaOH tersebut. Lakukan titrasi secara duplo atau triplo. Setelah proses standarisasi selesai, selanjutnya kita lakukan proses preparasi sampel. Pertama, kita timbang sampel cuka makan sebanyak lebih kurang 12 gram. Lalu, tuangkan ke dalam labu ukur 100 ml. Jangan lupa bilas botol timbang menggunakan Aquades dan masukkan bilasan tersebut ke dalam labu ukur. Selanjutnya, tambahkan Aquades hingga tanda batas. Terakhir, homogenkan larutan sampel tersebut. Setelah preparasi sampel cuka makan selesai, langkah selanjutnya adalah analisis kadar asam asetat dalam sampel tersebut. Pertama, kita pipet sampel sebanyak 25 ml. Dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.
Kemudian kita tambahkan indikator penoftalin sebanyak lebih kurang 5 tetes. Isi ulang kembali buret menggunakan larutan NaOH hingga angka 0. Lalu, kita lakukan proses titrasi sampel yang terdapat di dalam labu Erlenmeyer. Lakukan proses titrasi ini hingga warna berubah menjadi merah muda yang tidak hilang selama lebih kurang 15 detik. Bacalah volume larutan NaOH yang digunakan untuk titrasi dan lakukan titrasi secara duplo atau triplo. Ya, apa praktiknya sudah selesai semua? Sudah? Kalau sudah, bisa minta tolong satu anak untuk menghitung ke depan. Saya, Mem. Pertama, kita hitung dulu normalitas dari NaOH hasil standarisasi. NaOH, rumusnya NaOH dikali VNaOH sama dengan NH2C24 dikali VH2C24. NaOH yang dicari dikali volume NaOH hasil dari standarisasi yaitu sebesar 26,10. NH2C24 yang tadi dipakai standarisasi sebesar 0,1 dan volume H2C24 yaitu sebesar 25. Sehingga diperoleh NaOH sama dengan 0,0958 N. Kemudian setelah itu menghitung kadar asam asetat dengan rumus N dikali VNaOH dikali BE CH3COH dikali FP dikali 100% dibagi massa sampel. NaOH yang tadi sudah dihitung dikali dengan volume NaOH 28,80 hasil dari titrasi dikali BeCH3COH sebesar 60 dikali faktor pengenceran yaitu 100 dibagi 25 dikali 100% dibagi massa sampel sebesar 12,3809 dikali 1000 sehingga diperoleh persen asam asetat sebesar 5,35%. Oke, betul ya. Boleh kembali ke tempat. Baik, praktikum kita hari ini sudah selesai. Ada yang bisa bantu saya untuk mengambil simpulan? Saya, Mem. Ya. Karena cuka bersifat asam, maka analisis volumetri yang harus kita lakukan adalah titrasi netralisasi. Dan berdasarkan hasil analisis diperoleh kadar asam asetat yaitu 5,35%, berarti sampel cuka dalam makanan tersebut memenuhi standar BPOM. Iya, betul ya. Jadi karena kadarnya itu 5,35%, sementara standar BPOM itu antara 4 sampai 12%. Berarti sampel cuka makan kita kali ini itu memenuhi standar dari BPOM. Oke ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya minta tolong nanti alat dan bahan kembalikan ke tempat masing-masing. Pelajari tugas dari praktikum selanjutnya yaitu penentuan kadar NaCl dengan metode argentometri. Begitu ya? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.